Nama saya Hernawati Sidabalok, NPM 210120102252. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 teori yang sudah saya pilih dan penerapan ekonominya. Di sini saya akan membahas tentang peramalan perkembangan usaha, bunga majemuk, penaksiran pertumbuhan penduduk, fungsi biaya, dan fungsi penerimaan. Peramalan perkembangan usaha. Deret hitung dapat diterapkan dalam model perkembangan usaha jika variabel-variabel dalam kegiatan usaha seperti produksi, pendapatan, biaya, atau penambahan modal berubah dari satu periode ke periode berikutnya mengikuti pola perubahan seperti hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan. Seperti pada contoh kasus berikut ini. Perusahaan batu bata Laris menghasilkan 5.000 batu bata pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 1.000 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah yang dihasilkan pada bulan ke-6 oleh perusahaan batu bata Laris tersebut? Penyelesaiannya adalah kita perlu mengetahui suku pertama dan pembeda dari contoh kasus tersebut. Di sini bisa kita ketahui bahwa A sama dengan 5.000, B sama dengan 1.000, sedangkan yang dicari adalah bulan ke-6. Berikut penyelesaiannya. Dengan rumus Sn sama dengan A plus N-1B. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus tersebut berdasarkan data-data yang sudah kita ketahui dari contoh kasus tadi. Kita mencari bulan ke-6, berarti S6 sama dengan A plus N-1B. A-nya kita masukkan 5.000, N-nya kita masukkan 6, B-nya kita masukkan 1.000. Berarti 5.000 ditambah 6 kurangi 1 kali 1.000. 5.000 ditambah 6 kurangi 1, 5 dikali 1.000. 5.000 ditambah 5.000 sama dengan 10.000. Lalu, bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui atau ingin mencari berapa sih jumlah yang dihasilkan dari bulan 1 sampai bulan 6? Nah, kita bisa menerapkan rumus pada deret hitung untuk mencari jumlah N suku pertama dengan rumus Jn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Kita bisa memasukkan rumus ini ke dalam contoh kasus berikut ini. J6 sama dengan 6 bagi 2 dalam kurung 2 kali 5.000 tambah 6 kurangi 1 kali 1.000. Sama dengan 6 bagi 2 kita bisa peroleh 3, 2 kali 5.000 10.000, serta 5 kali 1.000 sama dengan 15.000. Jadi 3 dikali 10.000 ditambah 5.000. 3 kali 15.000 sama dengan 45.000. Jadi perusahaan batu bata Laris dari bulan 1 sampai bulan 6 mampu menghasilkan batu bata dengan jumlah 45.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori yang kedua, yaitu bunga majemuk. Model deret untuk bunga majemuk atau bunga berbunga yaitu deret ukur khususnya bagi hutang piutang. Hal ini berlaku bagi dunia perbankan atau siapa saja yang melakukan transaksi hutang piutang dengan model ini. Dan transaksi ini biasanya disebut dengan kredit. Nah, untuk contoh kasus bunga majemuk sebagai berikut. Tuan Z menginginkan total tabungan pada 5 tahun yang akan datang sebesar 50 juta rupiah. Asumsi suku bunga per tahun konstan sebesar 5%. Berapakah besarnya Tuan Z saat mulai menabung di awal tahun? Penyelesaiannya adalah Fn sama dengan P plus 1 plus I kali N. Bisa diketahui bahwa Fn adalah total nilai kredit dengan N periode. P sama dengan total nilai kredit pada awal periode. I sama dengan suku bunga kredit. N banyak
tahun. Bisa langsung kita masukkan dari rumus tadi ke contoh kasus berikut ini. F5 sama dengan P tambah 1 tambah 0,05 kali 5. 50 juta sama dengan P tambah 1,05 kali 5. 50 juta sama dengan 5,25 P. 5,25 P berasal dari 1,05 dikali 5, lalu dikalikan P. Karena kita mencari P atau total dari awal Pak Tuan Z menabung. P sama dengan 50 juta dibagi 5,25. P sama dengan 9.523.809 rupiah. Adalah besarnya Tuan Z saat awal menabung. Nah, kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu penaksiran pertumbuhan penduduk. Dalam deret pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Dengan demikian, model pertumbuhan penduduk lebih sesuai dengan deret ukur. Ada contoh kasus penaksiran pertumbuhan penduduk sebagai berikut. Di kota A pada tahun 2000, total penduduknya sebanyak 5 juta jiwa. Dan menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 5% per tahun. Berapakah total penduduk di kota A pada tahun 2011? Di sini ada penyelesaiannya, yaitu PT sama dengan P1 kali 1 tambah R kali T min 1. Penyelesaiannya adalah dari data yang kita ketahui sebagai berikut. P1 sama dengan 5 juta, R sama dengan 5% atau 0,05, T sama dengan 2011 dikurangi 2000 sama dengan 11 tahun. PT adalah yang kita cari. Nah, dari data-data tersebut kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. 5 juta dikali 1 ditambah 0,05 dikali 11 dikurangi 1. 5 juta dikali 1,05 dikali 10. Hasilnya sama dengan 52.500.000, sama dengan angka pertumbuhan penduduk pada periode tersebut. Nah, kita masuk pada teori yang keempat, yaitu fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang akan semakin besar bila kuantitas produksinya akan semakin banyak. Ini berarti biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Besarnya biaya total ini merupakan hasil kali antara banyaknya barang-barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit. Rumusnya, FC sama dengan K, VC sama dengan V kali Q, TC sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah V kali Q, seperti pada gambar berikut. Keterangannya, VC adalah biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel, TC sama dengan biaya total, K sama dengan konstanta, V sama dengan biaya variabel per unit, Q sama dengan kuantitas, dan bisa dilihat grafiknya pada gambar berikut. Nah, kita juga perlu mengetahui apa sih itu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total yang sudah tadi kita sebutkan. Biaya tetap adalah biaya yang senantiasa besarnya, tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Contoh biaya tetap adalah gaji pegawai, sewa, bunga uang, dan penyusutan. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya dapat berubah-ubah, tergantung dari banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Antara lain contohnya upah, tenaga kerja, bahan baku, dan biaya. Biaya total adalah fungsi dari kuantitas barang yang diproduksi. Besarnya biaya total ini merupakan hasil kali antara banyaknya barang yang diproduksi dengan biaya rata-rata per unit. Nah, contoh kasus untuk fungsi biaya adalah sebagai berikut.
biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 50.000 dan biaya variabelnya memiliki persamaan VC sama dengan 300 Ki. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 1000 unit, dan gambarkan juga kurva biaya totalnya. Penyelesaiannya diketahui FC sama dengan 50.000, sedangkan VC sama dengan 300 Ki. Jawaban, TC sama dengan FC plus VC sama dengan 50.000 ditambah 300 Ki. Jika diproduksi 1000 unit, VC sama dengan 300 dikali Ki, sama dengan 1000. Jadi dalam produksi 1000 unit ada 300.000. TC sama dengan 50.000 ditambah 300.000, sama dengan 350.000. Kurvanya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, kita sampai pada teori yang terakhir, yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total atau total revenue, atau bisa juga disebut total penjualan, bagi sebuah perusahaan adalah fungsi dari kuantitas barang yang dijual atau barang yang diproduksi. Besarnya merupakan hasil kali antara kuantitas barang yang diproduksi atau dijual dengan harga per unitnya. Untuk grafik bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ada contoh kasus untuk fungsi penerimaan. Harga jual produk adalah 1000 per unit. Berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 500 unit? Gambarkan juga kurva penerimaan totalnya. Penyelesaiannya adalah diketahui dari data tersebut P sama dengan 1000, Q sama dengan 500 per unit. Jawaban, TR sama dengan P kali Q. P-nya 1000 dikali Q, berarti 1000 Q. Jika terjual 500 unit, TR sama dengan 1000 kali 500, sama dengan 500.000. Untuk kurva, bisa dilihat pada gambar berikut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.